Oke guys, malam ini kita ngobrol sebelum tidur. Yap. Ini Rio lagi mau siap-siap bikin sinopsis. Kita akan ikut lomba. Apa ya, film pendek lah. Mudah-mudahan menang. Thank you guys. Tolong dong videonya Bang Rio. Ini nggak nyala mas, sorry mas. Gimana ya cara nyaranya? Oh itu dia. Bismillah. Masih tetap videonya bisa dilihat di official channel kita aja. Apa gue live dulu ya biar video gue kelihatan? Coba live lagi, masuk lagi ya. Kita tunggu ya Bang Rio ya. Oke, kita sambil nunggu Bang Rio, saya ada beberapa bahasan lagi Bang Jimmy. Siap. Tentang konten-konten kita selanjutnya. Oke. Mungkin kita tadi hari ini proposal dan portfolio baru jadi Bang Jimmy. Nanti kita akan coba untuk masuklah ke teman-teman kita dulu yang deket-deket dulu lah. Kita akan mencoba menawarkan beberapa hal yang bersifat informasi dan edukasi. Siap. Dengan itu mungkin teman-teman yang di luar sana akan mendapatkan informasi dan edukasi secara lengkap dan secara langsung, dan mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan di di komen ya, di kolom komentarnya. Mudah-mudahan koreksi untuk konstruktif feedback yang membangun. Mudah-mudahan videonya Bang Rio udah bisa nyambung nih. Siap. Dan ini Mas, untuk ini akhirnya ini metal, bro. Wait. Nah, mati lagi. What's wrong ya? Coba gue restart aja lah ini ya. Pakai punya. Bapak itu udah bisa. Udah bisa. Udah ya. Nah, mumpung ini dalam keadaan langsung, gue mau ngejelasin. Tri Channel ini semangat DIY yang maksudnya do it yourself. Kita nggak ada backup dari apapun, nggak berafiliasi dengan lembaga manapun. Kalau menurut Pertamina, kita mulai dari nol dengan alat seadanya, dengan bahkan Dokter Tirta pun kita secara persahabatan ya Mas. Iya, secara persahabatan, tanpa ada kita pakai apa gitu, nggak ada. Rencana atau nggak ada. Kita total menghubungi dia, kita bercerita bahwa kita ada gerakan ini, kita disambut oleh, alhamdulillah, 2 orang narasumber kita mau, walaupun mereka sibuk kan. Mungkin Bang Rio bisa, itu bisa. Bisa ya, betul banget. Dan kalau tapi sih kita tidak menutup kesempatan atau tidak menutup pintu untuk bisa di endorse loh. Nah itu dia. Ada maksud something yang mau dipromokan atau informasi dan edukasi yang akan disampaikan, kita siap. Gitu. Maksudku walaupun kita karena kita nggak berafiliasi kemana-mana untuk sebentar dari awal pembukaan. Jadi sekarang kita ingin melebarkan channel, kita kesulitan untuk operasional. Oleh karena itu kita akan launching gitu ya Mas ya, donasi ya Mas ya. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa diterima sama teman-teman yang lain, dan amin. Itu pun juga untuk lebih mempercanggih. Nggak mungkin dong kita akan Zoom terus, kita juga akan datang ke lokasi dan seperti biasa interview secara langsung, secara detail. Kita akan kasih informasi yang seakurat mungkin. Ya. Gitu. Seperti yang pernah kita bahas gitu kan. Gimana Bang Rio, udah online nih sekarang? Udah. Wah, makin ganteng aja Bang Rio nih sekarang nih. Oh, handsome forever, man. Bangun tidur handsome. APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Nah, mungkin masukin aja itu
agenda buat ngobrol-ngobrol singkat dengan beberapa pemain-pemain yang bisa dikategorikan legenda seperti Bustomi, Zulkifli Syukur, Ponario Astama. Nah, karena kalau gue ngelihatnya kan saat ini kan dunia bola kan lagi tercoreng nih karena kasusnya dari Khairul Nasirin dulu Mario, itu mantan. Saya potong dikit nih, gantengnya ya. Kelihatan, boleh munduran sedikit nggak? Itu 1 bulan yang lalu kan kita kan dengar adanya pesepak bola yang masih aktif di salah satu klub Liga 2 yang dulunya itu pemain itu mainnya di PSMS Medan, tapi sebelum Liga 2 di stopkan kemarin dia main di klub Isbul Waton, klub yang dimana diambil alih sama Isbul Waton. Nah, pemain tersebut ketangkep di Jawa Timur dengan barang bukti sabu home industry sebanyak 5 kilo. Nah, mungkin nanti kan ada pembicaraan sedikit dengan salah satu legenda Persija kemarin melalui abang ipar gue sih sebetulnya. Untuk ngobrol-ngobrol singkat mengenai membahas kasus itu. Karena kan pada dasarnya kan nggak semua pesepak bola, sedikit tercoreng lah pesepak bola. Dunia sepak bola saat ini. Mungkin itu nanti masuk agenda The Free Channel juga, tapi nggak tahu kapan. Insya Allah dalam waktu singkat nanti diupdate berita itu. Ini lagi WA-an juga nih. Coba menghubungi ya, masih coba menghubungi ya. Ya, tapi udah ada respon positif sih. Kita sudah memang ada beberapa list yang harus kita kerjakan. Ya. Beberapa tempat pemulihan juga. Rehab ya Mas. Rehab atau tempat pemulihan yang sudah alhamdulillah ya pada minta diliput juga sepertinya. Ini karena Bang Rio juga nih Bang Jimmy. Iya, ini ikon. Itu semua lah. Ikon semua. Kabar menarik, salah satu center of excellence-nya dunia rehabilitasi sekelas Kapeta lah ya. Siapa sih yang nggak kenal Kapeta, betul nggak? Yoi. Bandcamp, Kapeta, itu lagi saat ini nawarin buat bikin vlog bareng lah. Termasuk ke Daton. Ke Daton kemarin Bang Glenn bilang mereka juga ada project bikin itu, ngajak bareng. Saya bilang Bang Glenn, kita lagi cuma new beginner nih. Iya, new beginner. Tapi ya udah, pokoknya kita ngalir aja. Ngalir sama-sama. Yang penting untuk kebaikan bangsa Indonesia hebat. Itu. Dan ada beberapa list artis lama sih Bang Rio dan Bang Jimmy. Keren tuh. Yang mungkin artis lama lah dalam tetap namanya tetap muda Mas. Ya kan? Yang orangnya lama. Namanya tetap muda. Yang mungkin pernah terlibat dengan adiksi ya gitu ya, dan mereka mungkin ada yang bisa lepas, ada yang masih mungkin nggak apa-apa karena itu sebagai sebagai role model juga atau contoh lah gitu untuk kita bisa tetap move on. Kak, aku coba Om Faris ya. Ya, boleh nanti kita coba. Siapapun boleh kita yang pasti mereka harus bersedia diliput aja dan siap. Memang untuk kebaikan aja tujuannya. Dan ke depan juga konten kita nih memang skupnya universal ya Bang ya kalau di dunia rehabilitasinya ya. Namun kita juga nggak ngambil ranah. Jadi kan kita di sini kan bukan kita bilangnya praktisi masih bisa karena kan kita pekerja juga. Tapi kalau kita dibilang ahli dalam sebuah hal metode-metode rawatan mungkin enggak lah. Tapi maka dari itu kita mau ngadirin nih nanti mungkin kalau pada tahu trainer go internasional lah Bang ya. Mudah-mudahan mau diajak global trainer. Global trainer itu kenapa sih sampai bisa di posisinya saat ini itu kan bisa ngebangkitin jiwa-jiwa yang di luar masih terkurung di dunia gelap juga kan, menjadi motivasi. Bener Bang. Iya. Kan setiap orang itu pasti punya purpose driven kalau nggak salah ya. Ada yang mendorong tujuannya. Dan ada beberapa rekan kita juga yang sudah masuk ke ranah DPR segala macam. Mungkin kita akan coba untuk interview lah ya. Mudah-mudahan mereka bersedia untuk kita interview dan menjadi satu narasumber edukasi dan informasi kita. Tapi by the way, omong-omong, hari ini kita udah tembus 100 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Bang Rio.
Udah berapa hari nih Mas? 100 100 subscriber dengan 3 hari ya. 3 hari 3 hari kali ya. 3 hari apa 4 3 hari? hari ya. 3 ya. Alhamdulillah berarti 4 hari lah, 4 hari. banyak dukungan dan saya lihat juga ada kritikan dan belum ada dislike ya. Oke, kita jalan terus. Dan next ke depan. Nih orangnya nih, legend bola nih. Oh, oke. Oh. Oke, dan next ke depan mungkin kita akan bagi-bagi giveaway. Giveaway benar. Giveaway untuk beberapa orang pemenang. Tapi ini masih next ke depan ya, masih planning. Nih seperti ini. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Bang Rio dan Bang Jimmy, mudah-mudahan sih ini bisa terwujud juga dengan like and subscribe tentunya. Like and subscribe. Oke. Tambahan nih Mas Bill sama Bang Jimmy. Untuk semua, kita ini kan bermula dari cuman semangat ya Mas ya? Bang ya? Semangat, jadi kita bukan ahli. Termasuk saya juga nggak ahli di public speaking, Bang Jimmy juga, termasuk Mas Bill juga bukan begitu ahli di multimedia, namun kami punya semangat dan punya impian untuk gimana sih mengiklankan ataupun memberitahu kepada publik tentang dunia rehabilitasi, karena pada dasarnya paradigma negatif itu masih ada, terutama keluarga yang mau meletakkan atau menitipkan anaknya di salah satu lembaga rehabilitasi, karena pada dasarnya kita ngelihat nggak semua rehabilitasi baik gitu. Ya, boleh. Ada beberapa oknum lah yang berjalan seperti, makanya dengan terbitnya channel ini kita mau menaikkan yang rehabilitasi yang ada grade yang baik lah di situ. Kemarin saya bukan mengiklankan di sini, saya lihat ada salah satu yayasan juga yang ingin menjadikan suatu program untuk rehabilitasi baik se-Indonesia. Itu keren banget tuh visinya itu. Maka dari itu tertarik. Jadi kita juga butuh kritikan, kalaupun ada kurangnya pasti banyak kurangnya. Pastilah. Kami seneng. Kalau ada lebihnya buat kita aja. Karena biar kita belajar. Keripik singkong. Ya, jadi wajar lah kalau kami ada salah tips dan yang lain-lain, karena kami ini ya emang manusia biasa, new beginner, bukan maksudnya manusia biasa yang sudah ada akreditasi ataupun sertifikasi kayak jebolan LSPR, nggak ada. Tapi kalau teman yang di LSPR, alhamdulillah ada banyak. Bisa juga nanti diundang-undang untuk ikut-ikutan di sini. Saya yang mau saya sampaikan tuh begini, bagus banget tuh Bro Rio. Soalnya begini, beberapa rehab itu kan kadang-kadang berjauh-jauhan. Dengan ada channel ini kita interview kan, setiap rehab mempunyai, misalnya gini ya, gua baru keluar dari fancam nih. Setiap rehab mempunyai flavor masing-masing. Flavor dan mempunyai cita rasa. Haters sendiri-sendiri. Ya. Haters, ada haters. Haters ada pasti. Gua di rehab gue yang dulu, gue bilang ke orang tua gue bikin enggak. Gue di sana digebugin. Gue di sana ini tuh, padahal enggak, tujuannya biar ditarik pulang. Ya, itu kan salah satunya ya. Nah, kita tujuannya mengklarifikasi bahwa ini loh rehab ini cara kerjanya begini loh, gitu. Mengklarifikasi apa yang dan informasi untuk orang tua ya, gitu. Iya benar. Jadi para orang tua bisa ngeliat, oh rehab ini ada pilihannya karena anak saya ini begini, bisa di sini gitu kan. Ya. Seperti kata Mas Will, tiap rehab punya flavor dan punya taste. Satu program yang lebih menonjol daripada yang lain kan. Betul. Tentunya begitu. Itulah tadinya tidak ada kesempurnaan ya Bang Jimmy ya. Semua mempunyai plus dan minus. Kekurangan. Seperti halnya kita sendiri. Betul. Dan satu lagi, kita ini bikin konten selama 4 hari ini spontan. Ya, Kita no script, nggak ada script, nggak ada atur-mengatur, kita bikin apa adanya, ya kan Mas? Ya. Hanya sedikit editing. editing, benar-benar. Itu sih. Ini kalau jadi bulan Juli gebrakan ya.
Insya Allah ya, kita nggak usah ya. kasih tahu dulu kali sama siapa nanti kita akan yang jelas berkolaborasi. Idola saya juga nih, ini orang karena salah ngikutin satu juga idola YouTuber juga ya. Karena itu idola. Emang kalau kita ngelihat perubahan transformasi body goals-nya tuh mantep banget. Sampai dia punya sampai dia punya salah satu gym di Amerika. Oke, kita sambut Rio Adesa. Bukan, dia emang punya gym itu ngabisin berapa miliar apa dia bikin. Itu keren tuh. Oke. Nah, insya Allah kita mudah-mudahan bisa tetap tembus. Amin. Dan bisa rencana sih minggu depan kita udah bisa atau 2 minggu lagi kita bisa kasih giveaway tadi. Udah bisa mulai untuk membuat satu giveaway lah. Tapi kita nggak ada paksaan nih, Mas. Nggak ada. Setiap rehabilitasi. Enggak ada. Kita nggak ada. Kalau mau berkolaborasi silahkan. Cuman kita memang juga sudah mulai berkembang dan memiliki rules juga ya. Rulesnya supaya tidak lari dari konteksnya aja. Ya. Tidak menghina orang lain. Nusara. Dan yang pasti kita punya, sorry saya potong, kita punya hashtag adalah stop all abuse. Yes. Stop all abuse itu bisa ke semua ranah dan ini. Dan kedua tetap kita harus dukung Indonesia hebat. Yang ketiga keep clean and sober. Sober itu dalam arti kita harus berpikir demi sehat. Aku potong ya sedikit, boleh ya? Boleh. Tadi pas keluar stop abuse, saya bilang ini keren banget. Soalnya tanpa sadar orang hanya menganggap abuse itu tuh abusing obat, relate ke sana. Padahal banyak loh yang tanpa sadar melakukan abuse waktu. Ya. Waktunya makan dia nggak makan. Mengancam kesehatan. Abuse diri sendiri itu berarti ya? Iya. Waktunya tidur, jam tidur di abuse untuk main game. Itu kan abuse semua, Mas. Jadi begitu saya baca, wah ini keren banget. Soalnya segala lini kehidupan itu udah diporsikan masing-masing. Dan saya senang banget Bang Jimmy, sebenarnya ini rencana kita dari 3 atau 2 tahun yang lalu ya. Itu adalah gini Bang Rio, jadi ceritanya waktu itu kita mau membuat ulang tahun 20 tahun Fan Campus tadinya. Dengan tema Stop All Abuse dan bukan keep clean and sober. Kita udah mau bikin sober zone ya Bang Jimmy ya. Sober zone benar. Waktu itu, gitu Bang Rio ceritanya. Tapi mungkin Allah belum mengizinkan. Setelah Bang Rio ada, malah kita diijabah. Amin, gitu loh. Tapi kan memang kalau nggak salah dari tahun 2018 ya di Ripoli Hotel kan pertama kali saya jumpa sama Mas Bill ya. Iya, kita baru pertama kali dari situ. Saya lihat nih siapa nih orang Bang Jimmy ini. Satu kamar lagi. Handsome ya. Semua orang dicium tangan soalnya. Nah, saya ngerasa masih muda, nggak pantas dicium tangan kan waktu itu. Gitu. Saya sedikit menjelaskan ya, Bro Rio ini masih memegang teguh adat istiadat daerah kita. Kalau di Palembang yang lebih tua kenal nggak kenal, kita cium tangan pasti Mas. Itu ya. Iya. Iya. Saya kalau ada yang cium tangan, soalnya bawa dia pengen ngasih amplop. Duit ya? Saya cium tangan deh. Tapi sekarang cium tangan udah nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Social distancing udah bisa. Salam siku udah itu. Ya itu makanya sekarang alhamdulillah nggak ada cipika-cipiki lagi kan. Jadi lebih anak-anak perempuan itu juga lebih dapat more healthy gitu kan. Kadang-kadang wah enak dicipika-cipiki nih sama yang sama itu gitu kan, pikirannya begitu. Sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Bagus sebenarnya. Dengan COVID ini ya banyak perubahan new normal yang saya tadi sempat berdiskusi sama ayah saya sendiri, Bang Rio. Jadi tentang new normal saya kan share tentang video kita dan diberikan masukan di situ ya nggak normal kalau kayak gitu ya. Akhirnya saya bilang sama ayah saya sebenarnya ini juga bisa termasuk salah satu
new normal, karena kan zaman ini berkembang dengan pesatnya, terutama teknologi yang dibuat oleh manusia sendiri. Betul. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang kita harus bisa mengikuti perputaran roda tersebut. Benar. Yang lemah makin berkurang, tapi semakin kuat jumlahnya, saya bilang. Yang kaya semakin kaya dan semakin pintar, tetapi akhirnya bisa, kalau dia tidak bisa mengatur atau kontrol, akan bisa membunuh dirinya sendiri. Itu sih yang saya pandangan hari ini yang saya dapat. Saya juga nambahin ya, saya bukan Jadi saya ya. Tadi kalau gue deh. Gue ya. gue walaupun gue, saya masuk rehab, bro. Gue bor. Gue bor. Jadi gini, walaupun saya pernah beberapa kali rehab, saya enggak. Berapa kali tuh coba? Dikit. Saya dihalusin juga, lah. ini gini, kan orang banyak ngomong, wah kita harus hidup berdampingan sama COVID, dan sekarang obatnya nggak ada gitu loh. Ada yang menyimpulkan, wah ini adalah herd immunity nih, ya kan gitu kan? Herd immunity, only the strong will survive. Ya. Thanos. Jadi saya menampilkan pada new normal ini sebenarnya langkah baik. Buktinya polusi berkurang, lahan-lahan yang dirampas manusia untuk hewan sudah kembali ke hewannya masing-masing. Hewan udah kembali ke hutannya udah bersih, kan gitu kan? Sejak efek saya lihat di YouTube, di beberapa daerah di India, gunung udah kelihatan. Jangan kan jauh-jauh deh, dari Bogor aja sekarang udah kelihatan. Gunung Salak. Ya, bagus ya, maksudnya pemandangannya keren. Yang selama ini ketutup sama polusi udara kan? Betul. Seperti yang pernah saya masih ingat tuh, saya jadi pertama kali jadi petugas adiksi di Van Campus, kita sering ngobrol sama Mas Bill, kita bilang yin yang ya Mas ya, dalam sebuah kebaikan pasti ada setitik kejahatan ya. Betul. Dalam setiap kejahatan pasti ada kebaikan setitik. Gitu. Itulah keseimbangan ya. Alamiah, balancing alam. Apa Bang Jimmy, kalau Bang Jimmy bilang hukum balon. Ya, hukum balon. Hukum balon. Pernah tahu nggak Bang Rio hukum balon? Hukum balon pernah tahu nggak? Nggak tahu tuh. Coba terangin Bang Jimmy. Hukum balon itu gini nih, kita pencet kuat di sini, anginnya lari ke sebelah lain. Kita pencet sebelah lain, lari ke sebelah sini, gitu loh. Itulah. Seperti semuanya berarti harus mencetnya seimbang ya Mas ya? Ya pokoknya mesti ya, atau tidak dipencet sama sekali biar lebih bagus kan balonnya jadinya. Alami. Gitu Bang Rio. Kayaknya ada tambahan lagi nggak nih? Udah 30 menit, hampir 40 menit nih kita ngobrol nih. Ini kan kita mau ngadu nasib di apa? Boleh, ayo ikut aja. Film pendek di versi short movie, ya kan versiku. Nah di sini juga kita mau nyampein, kita ini juga bukan ahli-ahli kan tadi kan. Jadi cuma mengadu nasib. Ini pun ada sedikit persyaratan bikin sinopsis. Nah saya juga bukan ahli bahasa dan yang lain-lain. Cuman modal belajar dari Google. Besok mau coba-coba bikin sinopsis nih. Semangat Rio. Doain bisa. Jadi cari tadi keywordnya itu dibuat sinopsis itu cuma 2 sih, harus ada pesan moral dan tema yang nggak jauh dari film itu. Oke lah, besok dicoba ngadu nasib, mau bagus enggaknya, yang penting kita bisa tayang dulu lah. Ya. Tapi tetap seperti yang pernah kita bahas bahwa mengadu tapi bukan berarti tidak dengan preparation, tidak dengan persiapan. Gitu. Betul. Kalau kita kecil terus tiba-tiba musuhnya gede, atau kita mau mancing ikan gede pakai umpan kecil, ya itu tinggal tunggu keberuntungan aja sebenarnya. Tapi ya tetap kita harus dengan persiapan sih, itu sih. Siap. Insya Allah dengan adanya ini kita bisa lebih maju lagi dan akan membeli alat-alat yang baru lagi, dan video kita juga bisa lebih berkembang lagi nanti. Lebih sempurna. Kita memang benar-benar modal dari nol ya. Syuting juga dari handphone semuanya. Ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tetap bisa ada what you give you get back-nya. Apa yang kita berikan semua
apa namanya all out, kita akan insya Allah akan dapatkan all out juga. Tapi kalau kita berikan setengah-setengah ya dapatnya setengah-setengah juga akhirnya. Dan alhamdulillah ini ada semangat muda banget nih dari Bang Rio. Jadi yang tua-tua ini punya semangat lagi gitu. Thank you Bang Rio, Bang Jimmy. Terima kasih banyak Bro Rio. Bro Rio. Bro lagi belajar bikin sinopsis dia. Oh, terima kasih banyak Bro Rio. Jadi di sini ini saya senangnya sama Bro Rio soalnya ini kan eranya Bro Rio ya Mas ya. Era kita udah lewat. Tapi saya yakin hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Iya, hasil tidak pernah mengkhianati dan enjoy the process ya. Yes. Karena kembali lagi kita kan punya misi, tapi nggak jadi beban. Karena visi kita kan pure kan untuk menolong. Edukasi. Kecuali kalau kita punya target, lu harus mencapai subscriber sekian, lu harus mencapai pemasukan sekian, enggak. Kita ngalur aja. Kita bukan YouTuber yang inilah. Tapi kemarin saya dapat ilmu banget itu dari salah satu idola itu kemarin, ternyata cara bekerja YouTube itu harusnya seperti itu, dan kita coba untuk mengikuti cara kerjanya YouTube dan YouTuber itu seperti yang sudah diberikan contoh sama beliau gitu. Dan memang nggak gampang untuk menjadi seorang YouTuber, biarpun kelihatannya kan semuanya biasanya diceritakan tuh yang indah-indah aja ya Bang Rio ya, Bang Jimmy. Oh, saya sudah dapat pendapatan sekian, tapi dari berapa bulan yang lalu. Sedangkan kita baru start kurang lebih baru 1 minggu ya. Kurang. Minggu kurang. Tapi ya kita percaya bahwa kalau memang kita mau pasti bisa. Benar. Itu sih. Oke, sebelum itu kita tutup ya, Bang Rio, Bang Jimmy. Boleh. Siap. Kita tutup. Oke guys, Bang Rio mungkin mau nutup atau Bang Jimmy? Ada obrolan sebelum tidur? Statement closing. Dari aku dulu ya. Yuk dulu ya. Kalau dari saya untuk semua viewer apa yang nonton ini ya, kita ini kan weekend nih 2 hari ke depan udah saya sampaikan di Twitter dulu. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga, tapi tetap gunakan protokol COVID. Kalau mau jalan-jalan, usahakan seperti kata Dr. Tirta kemarin, mengutip sedikit, hindari mal dan pasar, juga tempat-tempat keramaian. Soalnya kita nggak tahu sudah selesai atau belum, kan gitu. Soalnya dari pengamatan saya, minggu kemarin puncak macet sekali, Mas. Emang, betul. Dan semua plat B, nah itu. Untuk saya ya kalau nggak penting-penting banget nanti dulu lah kemana-mana gitu kan. Ya, sabar-sabar dulu saya ya. Sabar dulu, iya. Dari sisi itu aja. Kita untuk lagi melawan musuh yang tidak terlihat masalahnya. Iya, invisible enemy. Oke Bang Jimmy. Bang Rio? Kalau statement closing buat pandemik ini sih? Malam ini. Oke, buat malam ini yang membahas sedikit pandemik tadi nyambung dari Bang Jimmy, simple sih, hidup berdamai dengan virus COVID ini. Ya udah, kita harus terima bahwasanya makhluk atau virus itu ada. Yang jelas dengan new normal ini kita patuh, kayak seruhan-seruhan dari gugus-gugus tugas seperti Dr. Tirta kemarin, simple, new normal, gimana caranya lo berperilaku dengan baru di keadaan lo, di mana lo berada dari kerjaan, rumah, komunitas, dan yang lain-lain. Patuh menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga imunitas tubuh lo. Itu. Dan jangan berpikir negatif, always positive thinking. Gitu. Ya. Oke. Dari saya sih closing statement-nya adalah selamat ulang tahun dan panjang umur buat Bang Rio kemarin. Kemarin itu lah. Lancar lagi. Happy birthday Bang Rio. Oke. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih Bang Jimmy. Oke guys, itu aja. Kita undur diri dulu karena udah malam juga, udah ngantuk. Kan tadi tidak mau abuse waktu ya. Iya betul. Kita akan jumpa lagi di channel yang sama dengan segmen yang berbeda dan judul yang lain. Oke, thank you. Salam pemulihan. Mantap. Salam pemulihan. Selamat weekend, Bro Rio, Bro Billy.
Selamat weekend Bang Jimmy, Bang Rio.